Om Swastiastu. Saya, Kadelina Sulistiani, di sini akan menceritakan salah satu kisah yang terdapat di dalam kitab Wamana Purana, yaitu kisah Nisakara. Ada seorang Brahmana yang bernama Kosakara dengan istrinya bernama Darmisita. Darmisita melahirkan seorang bayi yang buta dan tuli. Karena bayi itu buta dan tuli, Darmisita tidak mau merawatnya, sehingga ia membiarkan anak tersebut berada di halaman rumahnya. Padahal bayi tersebut baru berusia 6 hari. Kemudian ada sosok raksasa datang dan menghampiri anak tersebut. Lalu raksasa itu mengambil anak dari Kosakara dan meninggalkan anaknya sendiri di halaman tersebut. Lalu ia membawa anak tersebut menemui suaminya. Lalu suaminya berkata, "Kau sangat bodoh. Apakah kau tidak tahu Brahmana Kosakara sangatlah sakti? Ia akan mengutukmu karena telah menculik anaknya." Kemudian ia memerintahkan istrinya untuk mengembalikan anak dari Kosakara. Anak raksasa itu kedinginan dan ia mulai menangis. Darmisita sangat terkejut melihat semua ini. Ia memanggil Kosakara, tetapi Kosakara tahu bahwa anak itu bukanlah anak dari mereka. Itu adalah makhluk yang merasuki anak tersebut. Kemudian dengan segala kesaktiannya, ia membelenggu anak aneh tersebut agar raksasa tersebut tidak dapat memperoleh anaknya kembali. Lalu raksasa tersebut ingin mengembalikan anak dari Kosakara. Tetapi karena kesaktian dari Kosakara, ia tidak dapat memperoleh anaknya kembali. Anak itu mulai tumbuh besar. Kosakara menamai anaknya sendiri, yaitu dengan nama Nisakara, dan anak raksasa itu bernama Divakara. Hingga anak itu berusia 7 tahun, Kosakara mulai mengajarkan mereka ajaran Weda. Nisakara tidaklah begitu pintar dalam mempelajari Weda. Ia sangatlah bodoh. Kosakara sangatlah lelah mengajari anaknya yang bodoh tersebut. Sampai tetangganya pun tahu kebodohan dari Nisakara. Kemudian Kosakara melihat sebuah sumur dan membuang Nisakara ke dalam sumur tersebut. Kemudian ia menutup mulut sumur tersebut menggunakan batu yang besar. Dan ia tidak menceritakan apapun yang terjadi kepada istrinya. Istrinya berpikir bahwa anak itu telah tersesat. Nisakara berada di dalam sumur bertahun-tahun. Ada pohon buah-buahan yang tumbuh di dalam sumur tersebut, sehingga Nisakara tidaklah merasakan kelaparan selama berada di dalam sumur. Sampai 10 tahun berlalu. Pada suatu hari, Darmisita melihat datang ke sumur tersebut. Lalu ia berpikir, siapa yang telah menutup mulut sumur tersebut? Lalu Nisakara menjawab dari dalam sumur, "Ayahlah yang telah melakukannya, Ibu." Mendengar semua itu, Darmisita sangatlah terkejut. Ia langsung menolong anaknya dan menyingkirkan batu yang melintang besar di atas bibir sumur tersebut. Kemudian ia mengembalikan kepada Kosakara. Dan pada saat itu, Nisakara menceritakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Dahulu, ia adalah seorang Brahmana yang bernama Vendaraka. Tetapi selama hidupnya, ia melakukan banyak sekali dosa sehingga ia harus menghabiskan waktu yang cukup lama di neraka. Sebelum itu, yang lahir sebagai harimau. Harimau ini adalah harimau pendosa, sehingga ia harus menghabiskan waktu yang cukup lama di neraka sebelum ia lahir sebagai sosok keledai. Tetapi keledai ini memiliki banyak sekali dosa,
sehingga ia harus menghabiskan waktu yang cukup lama di neraka, dan ia lahir sebagai burung. Burung ini memiliki banyak sekali dosa, dan ia harus kembali lagi ke neraka dan menghabiskan waktu yang cukup lama, dan ia lahir sebagai sapi jantan. Tetapi sapi jantan ini juga memiliki banyak sekali dosa, dan ia harus kembali lagi ke neraka dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Kemudian Nisakara lahir sebagai anak dari Kosakara. Tetapi ia lahir sebagai orang yang Jatismara, yaitu orang yang memiliki kemampuan mengingat kehidupannya terdahulu. Bertahun-tahun berada di dalam sumur telah membuatnya menyesal, dan dengan penyesalannya itu muncullah pendengaran dan suaranya. Kemudian Nisakara melakukan penebusan dosa, dan ia mengabdikan diri untuk mencari jalan kebajikan. Insiden yang terdapat di dalam kisah Nisakara yaitu yang pertama, Darmisita melahirkan seorang bayi yang buta dan tuli. Kemudian ia tidak mau merawat anak tersebut dan meninggalkannya di halaman rumah. Padahal bayi tersebut baru berusia 6 hari. Kemudian yang kedua, Kosakara melihat sebuah sumur dan membuang Nisakara ke dalam sumur tersebut, lalu menutup mulut di sumur tersebut menggunakan batu yang besar. Kemudian yang ketiga, kelahiran Nisakara dalam berbagai wujud adalah salah satu hasil dari perbuatan Nisakara selama hidupnya. Kemudian, amanat yang terdapat dalam kisah Nisakara yaitu yang pertama, kejahatan akan dapat dihilangkan jika kita melakukan kebaikan dengan tulus ikhlas. Jika kita melakukan kebaikan hanya karena ada sesuatu atau lain hal, itu semua akan percuma. Kebaikan harusnya dilakukan dengan secara tulus ikhlas. Kemudian, yang kedua, kita sebagai orang tua yang baik seharusnya mensyukuri apa yang telah diberikan kepada Tuhan. Jangan karena anak yang kita dianugerahi buta dan tuli, kita tidak mau merawat anak tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Itu dia kisah dari Nisakara, amanat dan juga insiden yang terdapat dalam kisah Nisakara. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.